sekarang Karput sudah tidak sendiri lagi. Iya, ini katanya gini karena susah. Iya, ada aku. Ini siapa? Coba Karput dikenalkan. Ayo. Ini. Coba, Hai, aku Juna. Hore. Tuh Juna lihat dirinya di monitor, Cek. Kamu tuh Siapa itu? Senyum dong. Senyum dong. Yeay. Lagi bengong. Kok aku ada di situ? Bingung. Lu bengong. Senyum dong. Senyum dong, Nak. Dia bingung, dia lihat sendiri. Ini umur soalnya. berapa sih Arjuna sekarang? Setahun 3 bulan. Ini adalah anaknya Karput. Anak aku. Gimana ceritanya sampai kamu memutuskan udahlah ini merawat Arjuna? Rezeki, aku dapat rezeki yang besar, dipercaya juga sama orang tua Juna gitu untuk merawat Juna seumur hidup ya, Nak ya. Oh, iya gitu. Ini Jadi, Bapak masih saudara? enggak. Oh enggak. Ya menjadi saudara lah pasti ya. Sekarang Kita menjadi saudara. Oke. Oke. Terus ini gimana? Kamu kan masih lajang, terus sudah punya anak begitu. Hebat dong. Buy one get one. Buy one get one. Jadi Iya. kepada laki-laki nanti yang akan kepada laki-laki nanti yang akan mempersunting dirimu, kamu mengatakan bahwa ini satu anak paket. saya, iya satu paket gitu. Ye, oh aku disuruh tepuk tangan. Ye. Apa sih yang membuat kamu memutuskan akhirnya kamu yang lajang? Tuh, Oke, nih. wah, ini kebalikan, bukan anaknya tapi anaknya suruh bundanya. Oke. Tepuk tangan ya, pintar. Oke. Oke. Jadi sebenarnya itu aku bilang kenapa dia jodoh aku, ini rezekinya aku gitu, karena emang nggak ada diniati, mungkin dari orang tuanya Juna juga nggak ada yang berniati gitu. Cuman kita dibukakan jalan menjadi seperti ini gitu, dari umur sebulan dipercaya merawat Juna. Jadi buat aku tuh udah yang kayak apa ya, rezeki yang luar biasa gitu. Punya semangat baru, punya tujuan hidup yang lebih berwarna gitu. Terus jadinya happy banget. Tinggal lakunya dia, perkembangannya dia, ngelewatin sama ada oma opa juga Naya yang luar biasa support aku gitu untuk jadi seorang ibu yang baik. Jadi dari Gitu. umur 1 bulan sudah sama kamu. Iya. Oke, jadi kamu ini kalau kamu syuting apa segala macam kan kamu istilahnya sendiri masih single, Iya. kerja juga. Nah, terus Juna bagaimana? Alhamdulillah punya oma sama opa yang luar biasa. Ada Papa Adit juga kakak aku sama istrinya Mama Mega gitu. Jadi ngebantu karena kita emang keluarga yang lulus semuanya, nggak mau pakai neni gitu. Jadi ganti-gantian aja gitu. Tadi tahu perkembangannya gitu. Nah, ini orang tua kamu gimana ketika mendengar keputusan kamu bahwa ya udah deh ini akan jadi anak Karput? Sebenarnya pengen punya anak itu dari umur 19 tahun karena aku anak really? bungsu. Mama Punya anak lagi dong. Enggak mama udah mandul kata mama gitu. Jadi pengen punya adik gitu. Akhirnya mau punya baby dari umur 19, belum jodoh, makanya aku bilang ya anak itu jodoh, rezeki ya, karena pada saat momen yang tepat gitu, akunya juga mungkin ready, keluarga juga udah bisa support, jadi buat aku ya luar biasa gitu. Oke, sejauh ini cowok yang dekat dengan kamu gimana tanggapannya terhadap Arjuna? Enggak sih, pasti kan pertama-tama kali awal mau adopsi kan ada orang sekeliling juga, aku cerita dulu. Mau, kadang kan aku ceritanya karena takut nggak ready gitu, dan aku beberapa mungkin nggak setuju gitu ya. Cuman akhirnya aku bilang kalau nggak setuju ya silakan cari yang lain gitu. Kalau mau sama aku ya aku sudah jadi ibunya Juna jadi anaknya aku sampai kapanpun. Buat aku sehidupnya aku akan bertanggung jawab atas Juna. Oke. Pintar ya Juna ya. Bye-bye. Sekarang setelah kehadiran Juna dalam kehidupan kamu ini Karput, apa sih kamu melihat apa sih dia sudah merubah kamu menjadi seperti apa sih? Wow, yang tadinya aku suka komplain sama Mama teleponin aku terus setiap hari. Kalau aku nggak nyampe lokasi gitu nggak ngabarin, Mama kan nelfonin, nggak udah nyampe belum gitu. Aku tadinya komplain sama Oma ya nak, Oma apa sih? Anti kan sibuk gitu ya. Iya. Terus udah gitu, wow, bilang sibuk. Terus udah gitu sibuk Oma gitu. Dan sekarang baru paham dan mengerti kenapa Mama seperti itu ke aku gitu. Ternyata menjadi seorang ibu itu emang pengen tahu ini nih. Ujun, nah, ya. Pasti tuh kalau jadi ibu tuh emang rasanya jadi apa ya? Jadi kayak ya apa? Tahu lah, Mama kenapa khawatir sama aku, kenapa nanyain aku terus gitu. Jadi kayak
oh begini ya ternyata rasanya punya anak, sampai waktu dia panas tinggi buat yang pertama kalinya gitu, aku sampai nangis gitu, kayak aku tuh ternyata bukan orang tua yang baik ya mam gitu buat Juna gitu, kayak sampai aku bisikin kalau bisa penyakitnya pindah tuh ke kita gitu, sampai kayak Juna mau apa sih nak gitu, bunda kasih dia semuanya asal Juna sembuh. Maka di situ aku baru tahu kayak kenapa mama aku seposesif itu sama aku gitu. Jadi kayak ternyata kalau punya anak itu tuh apa aja tuh kayak udah buat anak. Oke, silakan duduk. Nah ini kan tadi Karput mengatakan bahwa setelah punya anak dia baru tahu, baru bisa memahami bagaimana perjuangan mamahnya. Iya Oma. Coba kalau kita telepon Oma, yuk kita telepon Oma. Mana Oma? Omanya jam segini ngapain ya? Oma. Ini telepon Oma. Nih Oma, nak. Ini Oma nih, Oma. Ini mau kemana? Oma kemana sih? Mau kemana? Oma kemana? Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Jun, Oma nih Jun. Nih, Oma nih. Sini sini. Oma nih. Tuh, halo. Halo Anti. Halo Oma. Halo Oma. Oma. Ya. Juna lagi lihat diri dia sendiri tuh Oma. Oma nanti lagi live nih. Iya. Iya, ini Mama lihat nih Anti. Oh, Mama nonton di tetangga ya? Emang di rumah nggak punya TV, nontonnya di tetangga? Iya, karena baru bulan puasa TV digade ya Oma ya. Iya. Oma tadi lihat bagaimana Karput bilang bahwa setelah punya Juna, Karput baru sadar, baru tahu kenapa mamanya posesif begitu. Kalau menurut Tante, ada yang berubah nggak sih dari Karput setelah dia menjadi ibu buat Juna? Sekarang Karput sudah banyak perubahan. Dia punya Juna ya. Menjadi seperti apa Tante? Satria baju hitam. Itu Juna. Ibunya Juna. Kalau dulu sebelum ada Juna bagaimana? Boleh nyanyi nak, boleh nyanyi nak, boleh. Sebelum adanya Juna ya Karputnya manja, bawaannya manja aja. Sekarang ada Juna udah nggak manja lagi, karena kan udah malu kan sama Juna ya. Ya, Tante menjadi ibu ini kan juga punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, begitu ya. Iya. Nah, ketika Karput kemarin ada terkena sebuah masalah, bagaimana Tante sebagai orang tua membesarkan hati Karput? Ya Tante saya bilang sama Kartika, pada prinsipnya Tante kan sebagai ibunya tahu siapa Kartika, ya kan, siapa anak Tante. Jadi pada Tante untuk Tante pribadi dan keluarga Tante tekankan sama Kartika. Kalau kita tidak akan makan semua itu karena kita tahu kemana Kartika pergi. Kartika tiap kali mau kemana selalu mama aku posisi di sini ya, mama aku posisi ada syuting ini ya, dia selalu lapor ya kan. Iya. Apalagi ketika saya syuting Kartika langsung pulang, nggak pernah kemana-mana. Jadi itu membuat Tante sebagai ibu itu juga tenang gitu ya, karena percaya betul anaknya sudah dijaga dengan baik begitu ya Tante ya. Iya Mbak. Ya. Mungkin Tante ada pesan buat apa ya orang-orang yang masih beranggapan negatif terhadap Karput? Ya Tante cuma berpesan aja, yang namanya kalau fitnah itu dilihat-lihat ya. Ya karena Kartika kan selama ini kan tahu sendiri Kartika dari pagi kemana dan kemana kan selalu ada pendamping, dia nggak pernah sendiri ya kan. Dari dulu juga yang jaganya kalau nggak omnya ya tantenya, jadi Kartika pergi itu nggak pernah sendiri kemana-mana. Oke. Ini buat berita ini kalau buat Tante sebagai seorang ibu, seperti apa sih rasanya Tante? Kalau untuk pribadi Tante, karena Tante merasa Kartika nggak pernah ada yang seperti itu, ya Tante nggak apa-apa aja sih, karena rasa bangga kan Tante tahu kemana Kartika pergi ya kan. Jadi buat Tante yakin aja gitu ya, nggak merasa sedih mungkin atau merasa marah? Tante yakin 100% sama Kartika, karena setiap kali dia kemana, saya kan selalu lapor, mama posisi pun di sini ya mama pun ada acara di sini ya, dia selalu lapor. Dan satu, selesai acara syuting dia selalu ada di rumah Mbak. Oke. Jadi karena keyakinan itu Tante juga memberikan kekuatan juga untuk Karput supaya tabah menghadapi semua. Baik. Pasti. Tante tadi mau disampaikan lagi pesan buat ini Ibu Kartika? Mau WhatsApp aja biar pulsa nggak habis. Pelit banget sih Tante anaknya.
Ya itu. Apa pesannya Tante buat Kartika Putri? Kolak Pesannya satu. Kartika Putri sekarang sudah punya Juna, jadilah seorang ibu yang bisa merawat Juna sampai nanti Juna dewasa. Amin. Karena kan kita berani kita mengadopsi anak, kita harus berani bertanggung jawab. Oke, ini mungkin kalau pesan-pesan buat calon menantu apa Tante? Belum ada. Calon menantu. Ya. Ntar aja kalau udah ada. Apa ya? Karena belum ada waktu, jadi belum bisa ada pesan ya. Oh, yang deket-deket, calon deket yang sudah prospek belum ada Tante? Iya. Oke. Kayaknya belum ada, cuma berteman sih Mbak. Oh, semuanya masih teman ya. Oke, baik. Tante terima kasih banyak sudah bergabung bersama Rumpi. Nonton terus ya Tante ya. Jangan sampai kelewatan tiap hari loh. Senin sampai Jumat sekarang tayang lebih pagi jam 14.45. Kalau udah selesai langsung matiin biar gak mahal listrik. Oke, terima kasih Tante. Assalamualaikum. Baik, kita akan ngobrol lagi sama Kartika Putri. Sekarang kita akan tanya benar nggak sih belum ada laki-laki yang dekat dengan dirinya. Lalu Erik itu bagaimana? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di